Burung kecil terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan muda. Salam kenal teman-teman, perkenalkan saya Nurwinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman Gen Z yang luar biasa. Coba angkat tangan kalian, siapa di sini yang hari ini jajan di kantin atau bayar ojek online pakai QRIS atau e-wallet? Saya yakin hampir semuanya. Teman-teman, kita hidup di era di mana dompet tertinggal bukan lagi masalah, tapi HP tertinggal ini adalah bencana. Fenomena ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di puncak gelombang digitalisasi. Namun pertanyaannya adalah, di mana posisi ekonomi syariah dalam gelombang besar ini? Apakah hanya jadi penonton atau justru menjadi pemain utama? Hari ini, saya akan berbicara tentang bagaimana digitalisasi menjadi pilar penguat ekonomi syariah. Bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi untuk kemaslahatan umat yang lebih luas. Teman-teman sekalian, prinsip dasar Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan. Digitalisasi dalam ekonomi syariah sejatinya adalah manifestasi dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam konteks ekonomi, teknologi vintage syariah hadir untuk memangkas birokrasi yang rumit, menghilangkan jarak, dan membuat akses keuangan menjadi seamless atau mulus. Jika dulu orang mau berinvestasi syariah harus datang ke kantor cabang yang jauh, sekarang cukup tap di layar HP. Ini adalah bentuk tafsir atau kemudahan yang dianjurkan agama, selama koridornya tetap halal. Masuk ke poin yang kedua, yaitu transparansi. Salah satu musuh terbesar dalam ekonomi Islam adalah gharar, ketidakjelasan atau penipuan. Disinilah teknologi berperan sebagai penyelamat. Dengan adanya blockchain dan smart contracts, semua transaksi tercatat secara transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Sejalan dengan ini, ada pandangan menarik dari dunia barat mengenai potensi Islamic vintage. Dalam laporan The Global Islamic Economy Report disebutkan sebuah teori atau pandangan dalam bahasa Inggris. Islamic finance has a natural affinity with digital economy because both value transparency, risk sharing, and asset-backed transaction. Technology is the bridge that connects ethical finance to the global market. Artinya, keuangan syariah memiliki kedekatan alami dengan ekonomi digital karena keduanya menghargai transparansi, berbagai risiko, dan transaksi berbasis aset. Teknologi adalah jembatan yang menghubungkan keuangan etis ini ke pasar global. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan aplikasi syariah yang transparan, kita sebenarnya sedang menerapkan teori ekonomi modern yang menghilangkan asymmetric information, ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli. Masuk ke poin yang ketiga, dan ini yang paling berdampak sosial, adalah digitalisasi sektor ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di Indonesia, potensi wakaf dan zakat itu triliunan rupiah. Tapi kenapa belum maksimal? Ya karena masalah akses. Dulu, mau wakaf tanah harus punya tanah hektaran. Sekarang ada cash wakaf in-cash sukuk atau wakaf uang via aplikasi. Rp1.000 pun bisa jadi wakaf produktif. Ini sesuai dengan kaidah fikih yang sangat populer di kalangan ulama, yang berbunyi al-muhafazatu ala al-qadima as-salih wal akhuzu bil jadidi al-aslah.
Artinya, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Tradisi lamanya adalah semangat berbagi, zakat atau wakaf. Hal barunya adalah platform digital. Seorang pakar ekonomi syariah Indonesia, Bapak Adi Warman Karim, pernah menyinggung bahwa platform digital bukan mengubah syariahnya, tapi mengubah kendaraannya agar lebih cepat sampai tujuan. Teori efisiensi ini membuktikan bahwa digitalisasi membuat harta umat berputar lebih cepat untuk menolong kemiskinan sesuai dengan fungsi sosial ekonomi Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Digitalisasi melipat gandakan kebermanfaatan itu. Satu klik donasi, kita bisa langsung membantu korban bencana di ujung dunia dalam hitungan detik saja. Teman-teman generasi Z yang saya banggakan. Sebagai kesimpulan, digitalisasi bagi ekonomi syariah bukan sekedar tren. Ia adalah pilar penguat yang memberikan 3 manfaat utama. Yang pertama, kemudahan, sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, transparansi, untuk menghilangkan keraguan atau gharar. Yang ketiga, akselerasi, kebaikan melalui ziswaf digital. Tugas kita sebagai anak muda bukan lagi berdebat apakah teknologi itu halal, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk membesarkan ekonomi umat. Mari kita jadi generasi yang melek teknologi, tapi tetap teguh pada nilai ilahi. Go digital, go syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.